Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan materi 5 dan 6. Nah, untuk materi 5 dan 6 ini kita akan belajar mengenai tipe-tipe query, ya. Nah, perlu kita ketahui pada tipe-tipe query ini ada beberapa yang harus kita ketahui, ya. Pertama adalah select query. Nah, select query adalah fungsinya untuk mengambil data dari satu tabel atau lebih dengan fungsi filter atau menambahkan field baru disertai rumus aritmatika. Nah, tentunya sebelum materi ini kita bahas, kita sudah melewati materi keempat ya. Nah, itu berkaitan tentang persyaratan atau if ya. Lalu kita sudah mempelajari tentang string yaitu left, right, sama mid ya. Nah, ini umum digunakan ya pada query. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba append query ya. Jadi kalau kita nantinya akan mempraktekkan di pertemuan 5 dan 6 ini kita akan membuat mulai dari append query ya. Karena select query kita sudah membuat ya sebelumnya. Jadi kita untuk pertemuan 5 6 kita memulai dengan membuat append query. Nah, append query ini adalah menambah sekelompok isian data atau record dari satu tabel atau lebih ke dalam tabel lain. Nah, artinya di sini untuk append query kita akan coba membuat penginputan data secara otomatis ya. Istilahnya seperti copy paste, tetapi nantinya isinya akan diduplikat secara otomatis ya. Nah, untuk caranya tinggal nanti menyesuaikan dengan langkah-langkahnya. Jadi kita masuk ke dalam query-nya ya kan. Nah, sebelum sebelum membuat atau memasukkan append query ini, nanti kita akan coba ya membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu baru apabila kita sudah memasukkan ya sesuai dengan ketentuannya, lalu kita ke append query lalu run. Nah, nanti hasilnya kita bisa melihat akan menduplikat. Jadi jangan sampai kita run berkali-kali ya, nanti hasilnya akan menduplikat beberapa kali. Jadi cukup satu kali, lalu nanti kita akan melihat hasil yang ada di tabelnya. Ya, seperti itu. Lalu ada juga yang update query. Nah, update query adalah fungsinya memperbarui isian data atau record secara otomatis tanpa harus diedit satu persatu. Nah, intinya di query ini adalah untuk memanipulasi data ya. Jadi bisa menambahkan, mengedit, menghapus ya. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan seperti apa. Nah, berikut ya untuk ketentuan untuk melakukan update query. Jadi up to tanggalnya ini ya kan. Lalu kriterianya kita sesuai dengan is null ini ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti sama ya, seperti halnya pada isian update nanti akan menyamakan keseluruhan hasilnya ya. Yang tadinya kosong nanti akan terisi secara otomatis seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah cross tab query. Fungsinya adalah menampilkan nilai dengan kriteria kelompok field tertentu ya. Nah, artinya nanti kita akan coba memasukkan atau membuat rekapitulasi ya. Rekapitulasi yaitu tentang perhitungan. Ya, di sini kita yang hitung adalah berapa jumlah rekapan per mata kuliahnya ya. Nah, itu ada berapa. Ya, jadi akan ketahuan Aulia itu mendapatkan biomedik itu 2 IKM statistik ya, Daniel ada berapa. Ya, Philly ada berapa. Nah, itu kita bisa melakukan rekapitulasi ya sesuai dengan otomatisasi ya. Selanjutnya adalah make table query. Nah, di sini adalah membuat tabel baru dari seluruh sebagian field dalam satu tabel atau lebih ya. Nah, di sini juga sama nanti akan merekap keseluruhan juga ya. Jadi make table nanti akan menentukan
tabel mana yang nantinya akan kita gunakan. Ya, jadi nanti akan menghapus atau menyisihkan ya tabel yang tidak terpakai ya seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah dosen sama matkul yang kita inginkan tampil gitu kan. Nah, nanti akan menampilkan dosen sama matkul. Seperti itu. Lalu untuk yang delete query, menghapus isian data atau record data suatu tabel ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghapus keseluruhan data. Ya. Jadi semua data yang ada di tabel akan secara terhapus secara otomatis ya. Jadi kita tidak usah secara manual ya. Nah, yang kita sebelum kita melakukan pengolahan tipe-tipe data ini ya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah membuat datanya terlebih dahulu ya, yaitu tabelnya. Nah, seperti yang kita sudah buka ini ya. Kita masuk ke dalam query. Kita namakan ya, mungkin di sini tipe-tipe. Lalu oke. Nah, untuk datanya kita sesuaikan ya. Contohnya di sini number. Terus di sini dosen. Tanggal. Matkul ya. Nah, seperti itu. Lalu kegiatan. Terus kampus. Nah, lalu untuk tipe data tipenya kita sesuaikan juga. Contohnya di sini lookup wizard ya. Nah, kita pilihnya lookup wizard. Nah, di sini ya. Call-nya adalah Aulia, Daniel, sama Firly. Nah, I will ya. Nah, ini I will. Next. Call-nya adalah Aulia, Daniel, sama Firly. Nah, seperti ini ya. Lalu kita finish saja. Oh, ini dosen sudah. Oke, kita finish saja. Nah, walaupun ini bentuknya short text ya, tapi di dalamnya itu sudah ada Aulia, Daniel, sama Firly ya. Untuk tanggal itu kasih date and time. Untuk yang matkul sama ya, biomedik, IKM, sama statistik, cari sama ya. Bisa yang I will, next. Nah, di sini dituliskan biomedik, IKM, sama statistik. Nah, pilih saja. Terus yang ini short text, kampusnya sama ya. Di sini pakainya lookup wizard. I will, next. KPS ya. 1, KPS 2. KPS 2, KPS 3. Nah, ini sudah semua, lalu kita next, finish saja. Oke, kita sudah membuat semuanya, lalu kita kembali ke dalam tabel ya. Nah, tabel sheet. Nah, baru kita isikan ya. Contohnya di sini mengisinya adalah Aulia, dosennya ya, nama dosennya siapa saja, tanggalnya ya. Jadi kalau kita isikan ya, nanti akan muncul di sini. Tuh. Kita nggak usah nulis secara manual lagi, tinggal kita pilih saja Aulia. Lalu, saat ini nggak kelihatan ya. Untuk tanggalnya, nah pilihnya di sini. Nah, untuk menuliskan tanggal kita tuliskan satu saja di sini, lalu kita edit saja. Tapi kalau seumpama sudah tahu formatnya ya, penulisannya seperti ini ya berarti kita sesuaikan saja. Bisa dituliskan secara manual ya.
asalkan sesuai dengan format yang ada di sini. Oke. Lalu untuk matkul sama ya, nanti bisa menyesuaikan kegiatannya apa, kampusnya juga sama. Jadi tidak usah kita tuliskan secara manual. Ya tinggal kita pilih saja. Seperti itu, ya. Nah, untuk proses selanjutnya tinggal kalian nanti akan membuka query-nya. Nah, di sini sudah sudah ada ketentuan dan ini ya, arahannya ya, sesuai dengan tutorialnya seperti apa. Tinggal kita menyesuaikan dengan alurnya seperti apa, terus konsepnya ya. Kita harus memahami untuk tipe-tipe pada query ini kegunaannya itu apa saja saat kita jalankan nanti hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, kita harus memahami itu ya. Jadi jangan sampai kalian hanya mempraktekkan sesuai dengan teoritis ya. Tapi kita harus juga memahami fungsi dan hasilnya seperti apa ya. Nah, nanti untuk tugasnya silahkan setiap sebelum kalian running ya, setiap pekerjaan atau saat kalian sedang mengerjakan pada tipe-tipe query ini, nah kalian harus screenshot, jangan sampai nanti saat di running hasilnya hasil yang sudah keluar kalian screenshot gitu. Jadi kalau seumpama nih yang bagian ini ya, delete query. Nah, sebelum kalian screenshot nanti kan muncul ya datanya seperti ini ya. Tapi kalau saat kalian sudah merunning dan screenshot nanti hasilnya kosong karena kan ini fungsinya adalah untuk delete query. Jadi tidak akan terlihat untuk history awalnya. Jadi harus di screenshot dulu pekerjaannya ya. Baru saat sudah screenshot baru di running hasilnya apa, lalu screenshot lagi. Nah, itu nanti yang akan menjadi laporan untuk tugas. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa komen-komen di YouTube atau enggak di WhatsApp saya, silahkan. Ya, selamat belajar. Saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.